Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trailing stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas dividend trap ya, karena ini banyak banget pertanyaan dan saya angkat di video aja. Ya Bang, saham ini nanti kira-kira kena dividend trap nggak ya? Bang, saham ini nanti kena dividend trap nggak ya? Karena ada banyak pertanyaan seperti itu ya, sahamnya lain-lain gitu ya. Bang, PTBA kena dividend trap nggak? United Tractor nanti kena dividend trap nggak? ITM kena dividend trap nggak? Nanti ya, karena pertanyaannya banyak seperti itu ya, saya akan ulas di video ini gimana ciri-ciri saham yang akan kena dividend trap, teman-teman. Dan jujur aja, saya itu jarang banget ngambil dividen. Jarang itu bukan berarti nggak pernah ya. Saya itu barusan dapat dividen ya kemarin, itu dapat dividen dari Java dan Bank Danamon. Kalau Bank Danamon memang saya memang udah nggak apa-apa buat simpen aja. Tapi kalau Java itu karena sangkut ya. Saya sangkut di Java dan saya dapat dividen karena ya nyangkut gitu kan, nyangkut di situ kan dapat gitu ya dividennya. Nah, berarti karena memang unsur istilahnya nggak niat, emang saya mau ngambil dividen ya. Karena nyangkut aja gitu, makanya saya pasrah gitu. Tapi overall saya itu jarang banget ngambil dividen. Nah, pengalaman terakhir saya waktu saya ikut swing dividen itu adalah di United Tractor nih guys. Nah, United Tractor ini saya ikut swing dividen. Waktu itu waktu loncat nih kan ada berita UNTR mau bagi dividen jumbo gitu ya. Loncat sahamnya, saya belum punya gitu ya. Terus di bawah, habis itu koreksi. Nah, habis koreksi sini, saya belum punya juga. Nah, saya ngambilnya di sini teman-teman, waktu tanggal 17 Maret ini saya ambil UNTR di harga sekitaran 28.500 lah. Di sekitaran ini. Terus, tapi di hari berikutnya malah merah. Tapi saya udah biarin aja lah, nanti saya tunggu sampai come date. Dan benar aja, UNTR habis itu naik terus, gitu ya. Dan saya jual di tanggal 18 April. Jadi 2 hari sebelum come date. Nah, itu dia guys ya, biasanya seperti itu. Jadi saya itu kalau ikut swing dengan saham yang mau bagi dividen gede, saya itu biasanya jual sebelum come date malah. Jadi jarang banget saya ngambil dividennya. Jadi saya jarang jadi kena dividend trap. Tapi teman-teman bisa bisa ngelakuin ini, karena ini juga saya itu memperhatikan juga dari dulu tentang saham yang bagi dividen dan dividend trap. Nah, yang saya dapat ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau sebuah perusahaan yang beritanya mau bagi dividen jumbo, dividen gede, itu udah otomatis bahwa laba tahun lalu itu kan gede. Itu udah wajib ya. Kalau sebuah perusahaan yang mau bagi dividen gede itu udah wajib tahun sebelumnya itu profitnya tuh jumbo gede gitu daripada tahun-tahun yang lalu, makanya dia bisa bagi dividen gede. Nah, oke, itu adalah fakta ya, dia mau bagi dividen gede karena laba tahun lalu gede. Tapi Mas Bro harus perhatikan laba tahun ini. Ya, laba tahun ini. Karena laba tahun ini itu mempengaruhi dividen di tahun yang akan datang. Seperti itu guys ya. Nah, saya kasih contoh di saham BJTM ya. BJTM. Oke. Nah, di tahun lalu BJTM itu memang profitnya naik ya. Kita lihat ya BJTM guys. Lihatin BJTM. Oke, di sini kalau Mas Bro lihat BJTM di tahun 2021 kan dia bagi dividen di tahun 2022 ya, profitnya kan naik guys. Nah, di kuartal satunya dia naik seperti itu, ini kuartal 1 naik dari 448 ke 453 kan kelihatannya naik seperti itu, emang faktanya naik bukan kelihatannya. Nah, waktu itu dia bagi dividen naik tinggi ya, dari sini guys naik tinggi. Terus dia ada trap teman-teman. Nah, trapnya ini ketarik ya, waktu ini com date gitu ya, terus ex date-nya sempet ARB terus ketarik. Kenapa?
Karena profit di tahun 2022 lebih gede daripada tahun 2021. Dan ini udah muncul juga sih, waktu itu juga udah muncul. Jadi wah, berarti dividen tahun depan lebih gede lagi gitu ya. Itulah kepercayaan investor yang dia dia itu cuma ngambil dividen atau dividen hunter gitu ya. Nah, jadi istilahnya waktu ex-date dia malah nambah seperti itu. Jadi sahamnya nggak jadi ARB, nggak jadi turun. Jadi ini cuan nih guys ya. Ya, bagi teman-teman yang ngambil di CAMDET pun di BJTM itu pas waktu ex-date itu cuan. Nah, beda kalau yang di sekarang. Nah, kalau yang di sekarang itu dia habis bagi dividen naiknya nggak terlalu tinggi. Ya, ini kan bagi dividen naiknya nggak terlalu tinggi. Tapi dia trap ancur. Malah justru turun lagi langsung. Nggak ada tarikan gitu ya. Kenapa? Karena profitnya turun. Lihat Mas di sini, profitnya turun. Nah, kenapa kalau profitnya turun itu sahamnya jadi trapnya dalam? Karena otomatis di tahun yang akan datang itu dividennya kecil, lebih kecil gitu ya. Makanya investor pada pengen buru-buru buang gitu ya. Wah, ini dividen tahun depan kecil nih, buang-buang aja buang gitu ya. Pindah ke saham lain yang profitnya naik dan dividennya kemungkinan lebih gede di tahun yang akan datang. Seperti itu Mas Bro. Mas harus perhatikan ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan, nih kira-kira kena trap nggak? Gitu ya, saham yang mau bagi dividen ini kena trap nggak? Nah, pastikan aja profit di kuarter 1-nya atau kuarter 2-nya, kuarter yang terbaru itu naik daripada kuarter lalu. Itu udah otomatis nanti dia akan segera naik. Contohnya sih gini guys, yaitu ITMG ya. Nah, ITMG itu kan dari dulu bagi dividen gede ya ITMG ya, dari tahun ini guys. Nah, ini dari tahun di sini, dari tahun 2021 dividen ITMG itu gede-gede. Nah, kalau kita lihat di sini, ini habis kemudian dividen turun dikit naik lagi. Nah, ini habis bagi dividen di sini turun dikit naik lagi. Nah, ini legendary, baru turun dikit 1-2 kali, ARB 2 kali langsung naik lagi. Iya kan? Tuh lihat tuh. Ini habis bagi dividen dikit langsung naik lagi. Kenapa? Karena profitnya itu naik terus. Ding 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 gitu ya. Seperti itu. Naik terus. Nah, seperti itu guys ya. Itulah pengalaman yang saya dapat gitu ya. Kalau Mas Bro tanya PTBA kira-kira dividen trapnya dalam atau enggak, Mas Bro bisa kesimpulkan sendiri dari apa yang saya sampaikan tadi. Profit tahun lalu adalah 2,2 triliun. Profit yang sekarang adalah 1,1 triliun. Turun separuh. Nah, kalau PTBA bagi dividen tuh berarti profit ini yang dibagi guys. Bukan yang ini ya. Yang ini yang tahun 2022 itu yang dibagi. Nah, otomatis dividen yang PTBA nanti berapa? Nah, itu kemungkinan besar dividen tahun depan separuhnya. Lebih sedikit, teman-teman. Ya, jadi kalau PTBA itu kenapa sahamnya kebanting gitu ya? Ya, karena memang profitnya itu turun. Nanti kalau ini PTBA pasti akan bagi dividen gede, pasti. Pasti PTBA akan bagi dividen gede. Tapi tahun yang akan datang enggak gede lagi karena profitnya turun gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman itu ada berita PTBA mau rups gitu ya, ini hanya analisa saya aja. Ikutlah swing tapi jangan ambil dividen. Gitu yang saya tangkap. Ini kemungkinan kalau nanti PTBA mau rups gitu ya, kan dividennya pasti gede kan, 2021-nya gede. Nah, ini akan naik. Nanti kalau udah CAMDET atau biasanya beberapa hari sebelum CAMDET tuh teman-teman udah keluar biasanya. Nah, habis itu longsor lah dia. Nah, ini trap. The real trap. Biasanya kalau profitnya turun itu trap. Dan baliknya agak lama sampai dia profitnya naik lagi. Jadi nyangkutnya lama teman-teman kalau di perusahaan yang profitnya turun. Ngambil dividen di perusahaan yang profitnya turun itu nyangkutnya akan lama, trapnya akan lama. Beda kalau ngambil dividen gede di perusahaan yang profitnya naik, itu akan balik cepat. Seperti itu guys ya. Oke, mungkin itu aja mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.